Mari kita berdoa ya Bu ya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu hari ini. Terima kasih kami dapat bangun, dapat menikmati hari ini, dapat mensyukuri Tuhan untuk hari baru yang Kau beri, untuk dapat mengingat-ingat berkat-Mu di hari-hari kemarin sampai hari ini, untuk memohon ampunan untuk setiap kesalahan yang kami lakukan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Kau berikan kami kesempatan untuk mohon ampunan kepadamu. Terima kasih Yesus untuk anugerah yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk perenungan hari ini yang bisa kami lakukan Tuhan. Buka jiwa roh hati kami Yesus, berbicaralah pada kami. Biarlah nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami. Janganlah pernah Kau meninggalkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau begitu baik, Kau begitu luar biasa. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, Kau benar-benar ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan renungan hari ini hanya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya Bu ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu pertama ya Bu ya. Yesus pokok dan kita caranya ingat Bu. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Amin ya Bu ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Yesus jamah segenap hidupku. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin ya Bu ya. Amin. Kita jadi baru ya Bu ya. Yesus jamah. Amin ya Bu ya. Yesus benar-benar baik, benar-benar luar biasa. Amin ya Bu ya. Amin. Siapapun yang jamah Tuhan hidupnya pasti berubah ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Dapat hidup yang baru ya Bu ya, punya hati yang baru seperti Paulus ya Bu ya, sehingga punya iman karena dia sudah mengalami Tuhan, bahwa dia pasti akan bertemu dengan Tuhan ya Bu ya, sehingga bisa menguatkan jemaat Korintus seperti yang kita renungkan kemarin ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Amin. Kali ini kita akan baca ya Bu ya di Yeremia
Yeremia 17 ayat 7. Di sini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini kata-kata ini ya gampang dicerna oleh siapapun ya. Kita taruh saja harapan pada Tuhan. Ya Bu ya, karena dikatakan di sini berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, sampai di situ kita imani. Tapi pada prakteknya ya Bu ya, di dunia zaman sekarang yang kita lihat, kita bicara orang-orang Kristen aja ya. Karena ini kan ada di kitab kita ya Bu ya. Tapi pada dasarnya ini untuk semua orang. Karena kan Tuhan itu satu ya Bu ya. Tuhan itu ada karena Tuhan sudah berbicara pada kita ya Bu ya. Jadi bagi kita Tuhan itu benar-benar nyata ya Bu ya. Karena Tuhan sudah puluhan ribu kali, mungkin jutaan kali ya, menyatakan dirinya kepada para manusia ya Bu ya. Dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini ya Bu ya. Banyak orang yang sudah dinyatakan ya Bu ya, sudah bertemu dengan Tuhan ya Bu ya. Jadi sangat wajarlah kalau kita bisa berkata bahwa Tuhan kita itu nyata kayak gitu. Dan kita imani karena Tuhan itu satu ya Bu ya. Kalau kita berbeda Tuhan, pasti bagian tubuh kita berbeda ya Bu ya. Ada yang kakinya 5, ada yang kakinya 4, karena kan Tuhannya beda. Tapi kan kita percaya Tuhan itu satu ya Bu ya. Dan Tuhan sudah menyatakan jutaan kali kepada kita ya Bu ya, umat manusia dari jutaan tahun atau ribuan tahun yang lalu sampai hari ini ya Bu ya. Amin ya Bu ya, kita imani itu. Nah, di sini Tuhan berkata, ini perkataannya ini lugas banget ya, maksudnya tidak ada kiasan di sini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin ya Bu ya. Itu yang dilakukan orang Kristen selama ini. Tapi semakin hari tua, semakin dunia tua, semakin kesini kita lihat ya, orang-orang yang percaya Tuhan menaruh harapannya itu, dia berkata menaruh harapannya pada Tuhan, tapi kelakuannya tidak seperti itu, tidak seperti Petrus, tidak seperti Paulus ya Bu ya. Tidak seperti Daud atau tidak seperti Abraham yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita melakukan itu, prosesnya pun harus sesuai dengan Tuhan ya Bu ya. Prosesnya pun harus sesuai dengan firman Tuhan, di mana itu bisa memuliakan nama Tuhan ya Bu ya. Karena di situ nama Tuhan kan dipermuliakan, seperti Paulus ajarkan ke jemaat Korintus, tidak ada kelicikan di situ. Tidak ada hal-hal yang menentang firman Tuhan. Karena apa? Karena Paulus menaruh harapannya pada Tuhan ya Bu ya. Seperti dikatakan Abraham juga, karena Abraham mengenal Tuhan, mengenal Allahnya. Jadi Abraham menaruh harapannya pasti pada Tuhan ya Bu ya. Sehingga dia menjaga dirinya ya Bu ya, untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia menaruh harapannya pada Tuhan. Karena dia tahu saat menaruh harapannya pada Tuhan, maka dia diberkati. Karena di sini satu paket. Saat dia menaruh harapannya kepada Tuhan, pasti saat melakukan hal-hal, karena Tuhan juga mengatakan ora et labora ya, berdoa dan bekerjalah. Nah, saat bekerja, saat melakukan hal-hal agar diberkati Tuhan itu, prosesnya ya harus benar ya Bu ya. Saat melakukan itu harus dengan cara yang benar agar nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana bisa diberkati kalau caranya saja tidak sesuai dengan cara-cara Tuhan, di mana itu seharusnya mempermuliakan nama Tuhan. Semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, semakin seperti yang dikatakan kemarin ya, misbah syukurnya semakin banyak ya Bu ya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan ya Bu ya. Nah, orang Kristen juga harus memberi contoh ya kepada orang-orang sekitarnya atau dirinya sendiri. Kalau tidak ada orang, saat kita seperti bekerja saat kita tidak dipimpin orang, gimana kita mengerjakan itu sebenarnya juga mempermuliakan nama Tuhan ya Bu ya. Ya Bu ya, karena saat kita bekerja baik kan itu seharusnya kan itu juga untuk Tuhan ya Bu ya. Maka hasilnya pun pasti baik. Nah, di sini Tuhan benar-benar lugas yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saat orang berkata seperti itu tapi pada prakteknya melakukan hal yang bertentangan seperti itu ya Bu ya, seperti melakukan kelicikan, fitnah sana sini,
dia berkata menaruh harapannya pada Tuhan, tapi dia mengandalkan kemampuannya sendiri kayak gitu. Karena takut proyeknya diambil orang ya Bu ya. Karena takut dia tidak mendapatkan sesuatu, jadi dia mengandalkan berbagai cara. Padahal di sini Tuhan dengan lugas mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pasti saat Tuhan berkata seperti itu harus satu paket ya Bu ya. Manusia harus melakukan bagiannya, ora et labora, bekerja, berdoalah dan bekerjalah. Jadi saat melakukan itu, cara-caranya harus seperti yang diajarkan di Alkitab, seperti Paulus, karena dia yakin dia akan bertemu dengan Tuhan. Jadi saat dia melakukan sesuatu, bahkan Paulus di situ dikatakan dia mengalami banyak hal. Karena apa? Saat melakukan kebenaran, banyak orang-orang yang tidak suka pastinya ya, karena cara-caranya itu, dengan cara-cara itu dia pasti diberkati banyak atau apa, orang-orang jadi menghalangi dia karena dia tahu ada Tuhan di diri Paulus ya Bu ya, atau karena dia tidak setuju nama Tuhan dipermuliakan, jadi Paulus dipersulit. Nah, tapi Paulus yakin karena dia pasti bertemu dengan Tuhan, karena beda zaman ya saat itu kan, seperti kita renungkan kemarin, Paulus masih awal-awal ya memberitakan Injil, jadi banyak kesulitan ya dialami Paulus. Berbeda dengan zaman sekarang ya Bu ya. Manusia sudah tidak seperti dulu lagi. Nama Tuhan sudah didengar banyak orang. Cuma pada prakteknya, karena saya juga sering bekerja ya Bu ya, banyak orang Kristen juga yang korupsi ya Bu ya. Banyak orang Kristen juga, walaupun dari agama lain juga lebih banyak ya Bu ya, karena di sini kita minoritas ya. Prosentasenya juga hampir sama ya Bu ya. Seharusnya kan tidak seperti itu, karena Tuhan berkata, diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Di situ saat kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan diajarkan Tuhan, berarti itu benar-benar terbukti kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau tidak dilakukan dengan cara-cara yang benar. Karena saat kita melakukan sesuatu yang benar, seperti Paulus, saat kesulitan pun kita tetap akan melakukan hal yang benar itu, karena kita tahu kita itu mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jadi saat kita melakukan sesuatu apapun, kita pasti berusaha agar kerajaan Allah itu tidak terlepas pada kita, agar mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan saat kita setia kepada Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, itu tidak terlepas dari kehidupan kita. Pasti kita akan melakukan apapun agar nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saat orang lain atau keluarga kita pun ya, kalau melakukan sesuatu yang tidak benar, berarti mungkin dia belum tahu ayat ini, atau memang dia tidak menaruh harapannya pada Tuhan. Sadar atau tidak sadar, saat dia tidak melakukan kebenaran yang sesuai dengan Alkitab, berarti dia tidak menaruh harapannya kepada Tuhan. Berarti dia tidak mengandalkan Tuhan. Karena saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita mengalami apapun, hati pikiran kita itu pasti tertuju kepada kerajaan Allah. Gimana kita cara bertemu dengan Tuhan Yesus? Karena saat kita percaya Tuhan Yesus kan suatu kepastian kita akan bertemu dengan Tuhan. Tapi pada prosesnya saat kita menjalani kehidupan ini, saat banyak tantangan, kita lihat banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan demi jabatan. Banyak orang Kristen yang melakukan korupsi agar gaya hidupnya sama dengan temannya. Banyak orang Kristen melakukan fitnah saat sana sini agar melakukan gosip agar diterima temannya. Itu terjadi sekarang tuh banyak terjadi. Jadi saat kita membaca ayat ini, seharusnya kita sadar itu satu paket saat kita membaca ini, saat kita mau kerajaan surga, menaruh harapan pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi caranya juga harus benar seperti Paulus ya Bu ya. Jadi kita tahu saat kita melakukan segala sesuatu, kita tahu itu untuk kemuliaan Tuhan, karena kita tidak tahu kan 5 detik, 10 detik, 1 jam lagi kita bisa pergi dari dunia ini ya Bu ya. Emang Tuhan kita baik, Tuhan baik, Tuhan kita itu sangat baik. Saat kita detik-detik terakhir kita percaya kepada Tuhan, mohon ampunan, Tuhan ampuni. Tapi banyak kan kejadian yang orang-orang bahkan tidak sempat
untuk memohon ampunan, tidak sempat untuk melakukan hal yang baik, akhirnya dipanggil, itu kan jangan sampai terjadi ya Bu ya. Di sini kita saling mengingatkan ya Bu ya, merenungkan ya Bu ya, bahwa ayat ini saat kita membaca ayat ini yang pasti diketahui semua orang di sini, ini ayat yang benar-benar ini ya, sering dibaca orang. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu orang yang sama seperti Paulus kelakuannya. Karena saat kita melakukan hal yang tidak baik untuk mendapatkan tujuan kita, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, berarti kita tidak melakukan ini. Karena apa? Karena kita takut tidak diberkati Tuhan. Jadi kita saling rebutan ya Bu ya. Jadi kita secara langsung ya Bu, langsung atau tidak langsung itu mempermalukan Tuhan. Karena kata-kata ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, itu tidak terpenuhi. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, pasti dia tidak berbuat licik, dia tidak berbuat serong, dia tidak saling fitnah sana sini. Jadi saat ada orang-orang yang dalam pelayanan melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, berseberangan dengan firman Tuhan, berarti dia tidak mengandalkan Tuhan, dan dia masih tetap mau diberkati. Jadi mau diberkati itu dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya Bu ya. Itu kan berarti dia tidak kelakuannya itu tidak seperti Paulus ya Bu ya. Tidak seperti Abraham, tidak seperti Daud. Jadi kita memang manusia lemah ya Bu ya, yang butuh dikuatkan ya Bu ya. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk melakukan yang benar. Jadi dan itu saat kita saat kita sudah melakukan itu sesuatu yang benar, pasti dimampukan Tuhan. Tapi saat kita hati kita sudah melenceng, pasti ada aja godaan ya Bu ya. Ada godaan yang penawaran yang lebih baik, lebih menggiurkan. Kita semakin walaupun berseberangan dengan firman Tuhan, kita akan semakin tergoda di situ. Kenapa? Karena hati kita tidak terpaut pada firman ini ya Bu ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saat kita melakukan hal-hal yang buruk seperti fitnah, seperti melakukan hal yang licik, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Ya Bu ya. Kita ingin diberkati tapi tidak mengandalkan Tuhan karena kita mau hal yang mudah ya Bu ya. Dengan melakukan hal-hal seperti orang dunia lakukan. Kalau saya lihat caranya benar-benar diberkatinya dengan cara yang ini ya Bu ya, gampang ya. Mereka bisa hidup enak, bisa hidup diberkati dengan cara licik, dengan cara fitnah ya Bu ya. Tapi ya kita harus kasih tahu bahwa itu tuh berarti tidak mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan ya Bu ya nantinya, kalau kita melakukan hal yang berseberangan dengan firman Tuhan ya Bu ya. Ini benar-benar menguatkan kita ya Bu ya. Kita akan kupas ya Bu ya ayat-ayat Tuhan ya Bu ya, untuk kita kita merefleksikan di hidup kita sama orang-orang sekitar kita, apakah kita sudah melakukan itu atau belum ya Bu ya. Jadi ini tidak hanya sekedar merenungkan ya Bu ya. Jadi kita berusaha melakukan apapun yang menjadi ayat firman Tuhan ya Bu ya, agar nama Tuhan dipermuliakan ya Bu ya. Amin ya Bu ya, agar banyak orang mengenal Tuhan ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Terima kasih Tuhan untuk ayat-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Kita akan berusaha mengandalkan Tuhan ya Bu ya, dengan melakukan apapun dengan cara yang benar ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita akan menyanyikan lagu 832 ya Bu ya. Karena memang saat ini ya Bu ya, hari-hari ini memang banyak orang yang melakukan kita, bahkan mungkin saudara kita sendiri, orang-orang yang dulu kita kenal ya Bu ya, bisa melakukan hal-hal yang kalau dipikir dengan akal sehat kok bisa melakukan hal itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya Bu ya. Jadi mereka menaruh harapannya itu pada uang, pada orang-orang yang berkuasa, pada orang-orang yang berduit, karena mereka tidak percaya Tuhan bisa memberkati ya Bu ya dengan cara yang benar. Mereka menjual Tuhan secara tidak langsung ya Bu ya, untuk kesenangan sesaat, untuk untuk hal-hal yang duniawi. Mereka benar-benar melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan ya Bu ya. Itu sangat kita sayangkan ya Bu ya. Gimana Tuhan dipermuliakan kalau kelakuan kita sendiri tidak sesuai dengan firman Tuhan ya Bu ya. Kita melakukan itu, kita menyesuaikan diri dengan orang-orang dunia ya Bu ya. Kan ini benar-benar benar-benar membuat hati Tuhan sedih ya Bu ya.
Padahal Tuhan sudah rela mati ya untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia, tapi manusia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kitab suci ya Bu ya. Oh Yesus, terima kasih untuk kata-katamu ya Bu ya, untuk bisa menguatkan kami ya Bu ya. Ini kita akan nyanyi Yesus Engkau baik, sungguh baik ya Bu ya. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana. Amin ya. Amin ya Bu ya. Lagu ini saya suka lagu ini ya Bu ya. Tapi ininya ini ya. Terima kasih Tuhan, kita berdoa ya Bu ya. Terima kasih Yesus untuk kesempatan-Mu hari ini Tuhan, kami bisa merenungkan ayat firman pada hari ini. Biarlah kami belajar selalu Tuhan, selalu belajar untuk mengandalkan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Kau telah menulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau Yesus, yang menaruh harapannya padamu. Dan kami mengandalkan Engkau Tuhan, menaruh harapan kami kepadamu Yesus. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di muka bumi ini Tuhan, karena Kau Tuhan yang benar-benar nyata Tuhan. Kau Tuhan yang 16 tahun lalu benar-benar menubuatkan Tuhan seseorang untuk membantu umat-Mu Tuhan, untuk menolong umat-Mu. Terima kasih Yesus, karena Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Aku berdoa Tuhan, kami berdoa biarlah kami bisa menjadi saluran berkat-Mu bagi siapapun sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Terima kasih Kau Tuhan, Tuhanku, juru selamatku yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, amin ya Bu ya. Amin.